Salam mangrover. Semangat Mangrover. Ini udah lama banget kayak gitu. Udah lama banget nih kayak gitu. Halo, selamat sore, Mas Alve Hadika. Ode, SOD. Gimana kabarnya, sehat ya? Gimana? Baru mau saya tanya, kabarnya malah ditanya. Alhamdulillah baik Mas, gimana kabarnya Mas Alve? Saya sehat juga. Sehat? Alhamdulillah. Lagi di kantor Lagi Ikamat gimana? berarti? Iya, Oh iya. lagi di Ada siapa kamar. aja di situ? Kebetulan ini sendirian. Waduh, sibuk yang lain ya? Kemarin ada Mas Aris, ada Mas Hmm, Bagus, rame. Hari ini sendirian. Gokil. Karena libur sebenarnya. Gila. Lagi di mana nih, Mas Alve? Di Bekasi, Lagi di di mana? rumah. Di Oh, di Bekasi. rumah, di Bekasi. Iya. Terus baru Nah, kemarin pulang. Tadinya saya sempat WFH dari Padang kan, dari kampung halaman. Terus ya sempatlah beberapa lama di rumah. Terus baru hari Minggu kemarin pulang ke Bekasi lagi. oh, sebelumnya di Padang malah ya. Sempat di Padang WFH Kalau di dari Bekasi berarti rumahnya Mas Alve berarti. rumah keluarga juga sih. Cuman kebetulan tinggalnya sendiri aja. Lagi sibuk apa nih Mas? Kok tadi denger-denger habis meeting. Ya gitu-gitu aja lah ya kerjaan kita mah. Rapat, udah sampai sore, terus malam ntar kalau ada kerjaan, kalau enggak ya nongkrong, main, kalau enggak ya di rumah aja nonton. Dulu gitu-gitu aja kerjaan. Oh, udah lulus belum sih? Belum Mas, masih skripsian ini. Oh, Masih gimana penelitian. kehidupan pasca kuliah ya? Iya, Apa nih masih. itu? Nyari kerja, ntar ya udah ikutin alur kerja aja. Snack aja udah. Alve mau tanya nih. Ya gimana? Berarti Mas Alve ini lulus tahun berapa Mas dari kalau tahun Lulus tahun 2017. 17 ya. Mas Alve keluar, saya masuk. Oh, kamu angkatan 17. 17. Pantas kita nggak pernah ketemu ya. Nggak pernah ketemu. Iya. Ketemunya di telepon sekali waktu itu. Oh, yang video call. Iya, Kamu, video call. kamu masih Iya, menjabat Mas atau Aris. jadi presiden toh? Iya, masih jadi presiden. Ingat. Habis lulus langsung Apa? kerja berarti ya, Mas? Saya sempat ini dulu daftar S2 dulu, terus baru setelah daftar S2 baru kerja, terus baru dua-duanya jalan, S2 sama kerja jalan. Kalau nggak Gitu. salah nih, ini aku mau ngulik-ngulik ya, ngulik-ngulik Mas Alvin. Kalau Nggak nggak ada yang salah dulu, privasi, di saya nggak ada yang privasi kok. Ulik aja semua. kalau nggak salah dulu pernah kerja di apa namanya? Startup ya, Oh iya, warung pintar itu ya. kamu baca LinkedIn saya. Itu apa Mas warung pintar? Oh, ya sebenarnya dia bergeraknya di retail sih, retail teknologi. Dia kayak ngegerakin warung-warungnya masyarakat gitu, dibikin seteknologi mungkin. Ya dia apa ya? Dia konsepnya mungkin mirip-mirip kayak Indomaret gitu. Konsep proses bisnisnya ya. Cuman yang digerakin tuh bukan minimarket tapi warung. Jadi lebih ke ngehidupin warga marginal, masyarakat marginal gitu. Masyarakat menengah ke bawah gitu kurang lebih. Nah dulu saya di situ sebagai fasilitatornya. Fasilitator tuh kayak ngedeteksi masalahnya mereka gitu. Mereka kenapa warungnya nggak berkembang? Mereka harus jualan apa nih? Atau mungkin ngadain event apa, ngadain program apa? Ya gitu-gitulah. Terus saya kasih program apa misalkan, terus saya kasih event apa misalkan, atau saya kasih rekomendasi kamu harus jual ini, kamu lingkungan kamu ini cocoknya jual ini, ya gitu-gitu sih dulu. Ya nggak ada kelautan-kelautannya sama sekali emang, nggak ada kelautan-kelautannya sama sekali. Belum. ada nggak ada laut-lautnya, itu nggak ada. Aduh. Berarti apa namanya? Setelah lulus daftar ini ya, daftar S2 ya di Universitas Indonesia ya. Oh ya, selamat Mas. Selamat sudah mendapatkan gelar Master of Science dari UI. Lama tapi itu udah setahun yang lalu. Udah setahun yang lalu. Thank you ya.
empatinya, alhamdulillah. Semoga kamu juga bisa nyusul lebih baik kalau Amin Mas. ingin. Berarti setelah lulus dari kelautan memang langsung ke ini berarti ke warung pintar tadi ya, ke startup itu. Enggak ya? Sebelumnya saya di konsultan dulu. Ada konsultan fokusnya di pengembangan sumber daya manusia. Jadi saya ngisi-ngisi training dulu, ngajar ngisi-ngisi training, terus di sana saya 8 bulan baru pindah ke warung pintar. Di warung pintar 6 bulan baru pindah ke kantor sekarang. Nah itu tips tuh. Kenapa saya bisa jadi trainer ya? Kenapa saya bisa dipanggil gitu untuk interview? Dulu saya pernah ngasih training buat dinas LHK-nya Jepara dulu terkait batik bakau sama Mas Jamang. Jadi di CV di CV dulu saya masukin tuh saya pernah jadi trainer batik bakau dan Mas Jamang. Nah, mungkin karena itu si perusahaan konsultan ini manggil saya buat jadi trainernya mereka gitu. Nah, teman-teman tuh selagi di Kesemat atau mungkin ya masih kuliah gitu, banyak-banyakin aja aktivitasnya. Kali aja ada yang menjual gitu ya kan. Oh, malah dipanggil itu ya? Maksudnya malah dicari? Iya, nggak dipakai. Kebetulan banget gitu, kebetulan banget. Gitu. Nah ini nih sebenarnya kan tadi udah perjalanannya dari trainer, kemudian kerja di startup warung pintar, dan sekarang berakhir di yang mau kita bahas nih, bintang profesi bekerja di bidang kemaritiman. Wah. Wow. Nggak ada. Alvin ini sebenarnya mangrover apa diver sih? Saya lebih sering ke mangrove dibanding sering diving sih. Jadi saya lebih senang disebut mangrover kali ya. Karena skripsi tesis saya tuh mangrove masih mangrove gitu. Diving sih cuma hobi kayaknya, dan saya juga nggak sering gitu, beberapa kali doang paling diving. Tapi 2014 sempat ini ya ikut sertifikasi ya di Karimun Jawa. Lu baca LinkedIn gue ya. sempat 2014 sempat diving di Karimun, terus sempat diving di Wakatobi juga, sempat di Bunaken, sempat di Bali. Nusa Penida. Wih. Itu aja. Gimana tuh Mas ceritanya kok ngambil sertifikasi? Tadi katanya mangrover ya. Dulu pas saya ngambil sertifikasi itu kayaknya saya belum di Kesemat deh. Kayaknya ya. Kalau nggak salah saya belum di Kesemat. Terus kan saya telat tuh ikutan Kesematnya. Angkatan saya udah masuk duluan, saya ikut tahun berikutnya. Terus pas itu mikirnya, ya gue kuliah di kelautan, masa gue nggak bisa diving sih gitu. Terus orang kan nggak bisa diving, orang kan susah buat diving kalau dia nggak punya license gitu kan. Bisa jadi lebih mahal dia divingnya atau nggak diakuin lah gitu. Ya udah saya kebetulan dulu UKSA ngasih program diving yang murah gitu kan dibanding program-program diving yang lain, program sertifikasi yang lain. UKSA, ya udah saya ikut aja. Ya alhamdulillah selesai gitu sertifikasinya. 2 minggu ya, 2 minggu. Pas minggu ya. Guys, berapa minggu di kolam, berapa minggu di sempat sebelumnya kelas dulu, berapa hari di kelas, berapa minggu di kolam, berapa minggu di Karimun. Gitu. Setelah itu malah ke Wakatobi ya. Itu main atau ada project Mas di sana? Tadinya PKL. Oh, PKL. PKL saya di Kendari dulu. Habis PKL di Kendari ya tanggung, kalau nggak ke Wakatobi ya udah main aja lah sekalian. Coba itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih nyelam. Terakhir diving itu 2019 yang di Lembongan di Bali, ngelihat ikan mola. Bukan mola. Mantare. Nusa Penida. Iya, dekat Nusa Penida. Kamu pernah ke sana juga ya? Ternyata Anda lebih diver daripada saya. Nggak usah ngulik-ngulik saya. Anda lebih diver daripada saya. Enggak Mas, saya mangrover. Ini punya sertifikasi juga? Belum. Sertifikasi selam belum. Pengen sih cuma kemarin belum jadi. Tapi itu kan masuk kemana aja? Diving baru Karimun sih Mas kemarin. Terakhir. Bagus sih sebenarnya. Karimun 2 tahun yang lalu juga sih itu udah lama.
Tapi saya juga terakhir 2 tahun yang lalu, berarti 2019 sama. Dan itu kacau sih, udah kayak nggak bisa gitu, kayak udah nggak bisa selami lagi gitu, karena saking dalam nggak nyelam. Berapa meter mas di sana? Gimana dulu di mana nih? Nusa Penida ya. Di Nusa Penida. Padahal kok itu masih belasan kayaknya, belasan kecil gitu, 12 sampai 13 gitu. Yang dalam itu dulu malah di Karimun pas sertifikasi itu sempat sampai 29 meter, sempat dulu pas sertifikasi. Ada yang berdarah gitu hidungnya karena perbedaan tekanan, sempat kayak gitu dulu. Iya, anak jurusan apa gitu, bukan kelautan gitu. Sekarang ini, nah kalau sekarang Mas Alfi di Kemenko Maritim dan Investasi ya, itu masih bersinggungan dengan laut atau enggak mas di sana? Kantornya sih masih ya. Kalau kantornya sih masih. Cuman kalau kerjaan saya sih enggak. Kerjaan aku sih enggak teknis banget lah gitu. Aku lebih banyak rapatnya dibanding lapangannya. Enggak banyak bahas laut juga karena aku di perencanaan dan di biro perencanaan. Jadi aku enggak ngebahas teknis banget. Aku ngebahas secara umum aja ya. Kalau mau bahas mangrove secara umum ada, aku kerjain itu gitu. Terus kalau kehutanan, terus investasinya atau SDM-nya, ya kita kerjain. Aku sih ngerjain itu, cuman nggak sampai dalam-dalam. Jadi cuma sekedar perencanaannya aja. Tahun ini mau ngapain, 5 tahun lagi mau ngapain, strategi apa aja, gitu kurang lebih. Baik, gimana kok pada akhirnya kok memutuskan untuk di Kemenko nih? Tadi kan katanya nggak ada kelautan-kelautannya, tapi pada akhirnya ya di kelautan lagi gitu, di bidang maritim gitu. Apa memang passion dari dulu emang ya pengennya di kelautan gitu? Pertanyaan bagus sih. Aku sempat ngobrol juga sama orang-orang dulu terkait ini gitu, terkait pertanyaan yang Mas Ade tanyain. Aku tuh dulu pas lulus kan emang peluang di kelautan tuh susah ya. Jadi jurusan kita tuh langka banget gitu, dan nggak banyak mungkin perusahaan-perusahaan yang butuh gitu kan. Dan aku juga nggak ada jiwa entrepreneur banget gitu, yang mau bikin perusahaan sendiri atau bikin apa sendiri gitu. Jadi dulu kepikirannya cuman kalau mau kerja di kelautan ya cuman di NGO paling gitu, di WWF atau di mana lah banyak gitu kan. Terus tapi nggak dapat gitu. Berapa bulan gitu aku nganggur dulu nggak dapat. Sampai akhirnya juga tadi. Ya udah aku ganti mindsetnya gitu. Ya udah gue maksimalin, nggak apa-apa deh gue nggak di kelautan selama 3 tahun ke depan gitu. Tapi yang pasti di umur 25 waktu itu ya, targetnya ya. Di umur 25 gue harus balik lagi nih ke ranah gue gitu. Tahunnya nggak nyampe 3 tahun, 2 tahunan berarti ya. 2 tahunan lah kurang lebih, alhamdulillah udah balik lagi ke laut. Emang ditargetin pengennya balik lagi. Karena sayang aja gitu ilmunya. Karena aku nggak bisa banget gitu. Ketika ada orang ngomong, lu kerja di situ sih kan lu kelautan gitu. Aku nggak bisa tuh denger orang ngomong kayak gitu. bisa tuh orang ngomong gitu. Tapi bukan gara-gara itu juga, lebih ke sayang ilmunya aja. Tapi kalau sekarang udah cocok gitu ya, udah di track yang bener lah dalam tanda kutip. Kuliah dulu apa kelautan, sekarang di Kemenko. Kalau dari situnya sih ya cocok aja sih gitu. Cuman kalau dari kerjaan sih sebenarnya enggak juga gitu. Enggak terlalu lah. Ya mungkin dari overall 100% nih mungkin aku ngebahas lautnya, yang ngebahas ilmu aku dulu ya. Satunya lingkungan, satunya kelautan, S2-nya lingkungan. Ya mungkin cuman kepake paling cuman 30-40% gitu. Sisanya ya pelajaran baru lagi gitu. Malah lebih ke administrasi negara sekarang malah, atau lebih ke planologi sekarang malah kerjaan. Gitu. Ya, you know lah ya, gimana orang-orang di pemerintahan kerjaannya. Oh ya, ini kan kalau di pekerjaannya Mas Alfi yang sekarang ini kan istilah koordinator ya, dia kan membawai banyak kementerian gitu. Kenapa dulu nggak spesifik aja ke kementerian yang itu gitu? Kelautan gitu. Pengen sih. Dulu sebelum aku kan ikut CPNS ini 2 kali.
Yang pertama dulu aku ikut di Bappenas. Kedua baru di Menko Kemaritiman dulu namanya kan. Nah, dulu mikirnya ya aku kan pengen ikut PNS juga gitu. Kenapa nggak yang wah sekalian gitu. Bukan berarti KKP nggak wah ya. Bukan berarti KKP nggak wah. Cuman aku mikirnya ya kalau orang kelautan yang pasti ke ya udah pasti ke KKP gitu. Cuman aku kenapa harus ke KKP juga atau ada peluang-peluang yang lain gitu. Itu pasti yang di Bappenas, aku mikirnya gitu. Nah, pas di Kemenko Kemaritiman, ya iya kenapa nggak yang tingginya lagi gitu. Mending lo jadi koordinator sekalian. Terus lo nyoba PNS juga, tahapan tesnya juga sama gitu. Udah ngambil aja langsung Kemenko Kemaritiman gitu. Biar nggak nanggung-nanggung aja. Gitu sih dulu mikirnya. Alhamdulillahnya ya ada rezekinya, alhamdulillah. Berarti ini Mas Alve ini di kerja sekarang tuh sambil nyambi kuliah gitu ya berarti ya? Dulu Dulu ya. ya sebelum lulus nyambi. Tapi pas masuk ke kantor yang sekarang, itu aku udah semester 4 atau semester 5 gitu. Kayak udah mau kelar. Jadi ya nggak ganggu banget. Dulu yang lama itu pas di startup kan. Maksudnya pas kuliah lamanya di startup. Ya salah satu kenapa milih startup dulu ya karena sambil kuliah. Startup kan relatif lebih nyaman dari segi waktu. Ya udah milih startup biar kuliahnya bisa kepegang juga. Gitu. Gitu. Berarti sempat ngerasain ini ya, ngerasain pulang kantor, kerjain tugas kuliah, Benar. kerjaan kantor juga. Oh iya, kalau bisa dibilang sih pas waktu 2,5 tahun kuliah dan kerja itu masa-masa paling pahit sih. Seumur hidup ya. Kenapa Mas itu? Masa paling pahit sih. Kayak nggak ada waktu fresh aja gitu otaknya gitu. Mau nonton Netflix kepikiran tugas, mau nongkrong kepikiran tugas, ya kan? Mau main kepikiran tugas. Gitu. Ya benar kata Mas Ode. Dulu aku, walaupun kuliahnya cuma Jumat Sabtu kan, kuliah cuma Jumat Sabtu, tapi tugas-tugasnya itu jurnal-jurnal yang harus dibuat, apalagi belum tesisnya kan, itu emang harus setiap hari dikerjain gitu. Jadi ya dulu sering banget tuh pulang kantor, ngerjain tugas sampai jam 2, jam 3, terus ntar jam 5, jam setengah 6, subuh berangkat lagi kerja gitu. Itu tiap hari dulu, hampir setiap hari dulu kayak gitu. Tapi yang nggak melulu ya, maksudnya ada juga yang waktu free time kayak lagi libur semester ya free time, ya fokus kerja aja. Terus ya yang paling PR sih yang pas sudah tesis gitu, itu benar-benar nguji mental dan nguji konsistenan hidup banget tuh gitu. Kalau gue males ya gue nggak bakal bisa kelar gitu. Terus ya udah, tapi alhamdulillah sedikit pelan-pelan terlewati dan selesai gitu. 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. Karena emang di jurusan aku di UI itu kalau ngambilnya kelas khusus, kelas yang Jumat Sabtu itu baru bisa sidang di semester 5. Jadi nggak percuma sih. Maksudnya kalau lu udah kelar pun tesisnya di semester 4 tetap bakal disidangin di semester 5. Gitu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu pas zaman aku gitu. Kamu ada keinginan ini nggak? Keinginan S2 nggak? Belum tahu sih, belum tahu Mas. Niatnya apa? Habis lulus mau ngapain dulu? Mau ngabdi di kamar kerja dulu. Mau ngabdi di kamar dulu. Kamar dulu Mas. Iya. Yang apa? Penting ada pengalamannya, ada lesson learn-nya. Jadi pas kelar di kamar atau kelar ngapain kamu kerjanya ada soft skill atau ada link mungkin yang bisa kamu bawa. Mas Alve padahal di Kesemat nih Menteri Wirausaha ya? Ya sempat jadi Menwira. Dulu stafnya juga staff di Wira. Terus pas jadi menteri ya Menwira lagi. Tadi kok bilangnya nggak punya jiwa wirausaha, tapi nggak banget gitu. Maksudnya nggak yang wah-wah. Pres Oki nggak? Pres Oki. Tahu Mas Oki kan wirausaha banget tuh gitu. Atau Mas Cahyadi, nah, itu kan wirausaha banget gitu. Aku nggak segitunya gitu. Dan nggak ada basic, nggak ada keturunan kayak gitu juga gitu. Jadi mau belajar sama siapa atau mau ngekor ke siapa gitu nggak ada. Dulu tempat ke Sulawesi juga ya Mas, di Kesemat Sulawesi Tengah Mas. Bukan Sulut.
Manado, Manado. Utara ya, Iya, Manado. Manado. Suatu provinsi itu kita puterin. Jadi setiap kabupaten kan Manado dari Sulut itu setiap kabupatennya itu pesisir ya. Yes, kita puterin semua kabupaten sampai ke pulau-pulaunya juga. Sama Mas Irfan kalau kamu tahu, Mas Irfan, Mas Fahmi. Mas Fahmi, Pras Fahmi itu ya. Fahmi. Pernah dulu sebulan. Sempat mau ke Balikpapan juga tadinya, ini ingat banget nih aku nih. Aku sempat mau ke Balikpapan nih. Udah deal-dealan sama Mas Rohmat. Tahunya nggak dibolehin sama Mas Aris karena lagi megang MR. Oh iya, ketua MR. Megang MR. Nggak boleh, Le, kata dia. Ntar kamu malah nggak kepegang MR-nya. Oh ya wis Mas, kita fokus MR aja. Itu di Sulawesi Utara tuh project apa Mas dulu di Kesemat? Sama iya. Rencana RZ juga pasti ya. Cuman sama siapanya kalau nggak salah sama KKP. KKP. Bulan. Seru tuh. Kamu dulu sering proyekan gitu juga nggak? Diajakin Babe? Ini Mas baru besok tanggal 10 Mas mau ke NTT Mas, ke Sika. Sika. Sama siapa? Sika. Sama Babe. Babe. Sama Mas Ilham. Sama Mas Ilham, Presiden. Mantap. Sebelum saya. Mantap. Sebelumnya belum sih Mas, baru di Semarang sih. Babe. Kamu skripsinya mangrove juga nggak? Mangrove juga. Mangrove. Pembimbingnya Babe juga? Enggak, saya Bu Sri sama Bu Elvia. Lebih ke bioteknya. Oh, oke. Enggak, kalau skripsinya mangrove terus pembimbingnya Babe itu enak banget tuh. Pepet terus aja. Dia ikutan proyek dia mulu ya kan buat bimbingan skripsi. Nah, aku dulu data skripsi aku tuh data yang di Sulut. Data yang pembimbingnya Pak Babe. Pembimbingnya Babe. Babe. Pas OD. Selain ini ya, Mas Afri juga selain Kesemat kalau nggak salah juga ikut dulu waktu kuliah ini BEM ya, BEM FPIK ya. Terus jadi ketua bidang kerjasama dan pengabdian masyarakat. Sama Senat FPIK juga ya. Gimana mas ceritanya kok Senat sama BEM? Aku tadinya nggak ada niat di BEM, to be honest ya, nggak ada niat di BEM sama sekali, nggak kepikiran gitu bakal di BEM. Terus awalnya aku di Al-Bahrain, malah sempat di Al-Bahrain, aku dulu sempat di Al-Bahrain di tahun pertama. Terus sempat, ya terus baru ke Senat. Di Senat tuh kan sistemnya election ya, pemira, jadi dipilih gitu kan. Kita nyalonin terus ada yang milih. Nah jujur waktu itu pas di Senat aku nggak form aja gitu, karena isinya itu cuma rapat-rapat doang, nggak doang sih, rapat-rapat aja gitu, nggak ada action. Kan dia kayak DPR gitu kan, dia ngkaji atau dia ngawasin gitu, atau dia ngebudgeting gitu kan. Nah kayak kurang form aja gitu, ini kayak bukan gua deh gitu. Udah aku cuma setahun tuh di Senat, habis itu baru ke Kesemat 2 tahun, di Kesemat setahun, pas tahun kedua ketua BEM terpilih waktu itu ngajakin bukan sebelum Novian. Aku Novian tuh 14 kan, aku 13. Cuman Novian kan seangkatan kalau di Kesemat. Nah, sebelum Novian tuh ngajakin aku, ada namanya Mas Pawas. Mas Pawas tuh dulu ngajakin aku tahu. Mau nggak kalau dulu pas awal-awal dulu masih menteri ya. Pas mau nggak jadi menteri gue di sini kata dia. Awalnya nggak mau tuh karena kepikiran MR kan. Gue nggak bisa nih kata gue. Takutnya babakan dua-duanya, yang BEM ketinggalan, yang Kesemat juga ketinggalan gitu. Terus setelah proses lobby-lobbyan yang cukup panjang, ya udah deh bismillah gitu, jalan dua-duanya. Gitu. BEM. Keren ya. Nggak perlu jadi anggota buat jadi menteri. Di Kesemat Du Matra juga ya sama Mbak Sita. Tahun. Ya sekali Dulu MR-nya di mana sih Mas? MR-nya di mana Mas? MR aku tuh dulu. Enggak. Nginepnya di Balatkop. Oh iya Balatkop. Terus
penanamannya di mana ya? Penanamannya di ini, bukan, di yang bandara, yang belakang bandara tuh, MEP, Mangrove Eco Park itu, yang punyanya Oh Papros. iya. Ya, penanaman Papros di situ. ya, Papros. Ya, penanaman di situ. Tanya dong, mangrove seminar internasional BTW gitu, MR-nya. Bukan nasional aja, nggak level. MR nasional mas seminarnya nggak level. Pas zaman aku dulu MR internasional. Iya, internasional. Serius, Mas. Ada Emang siapa pembicaranya? Salah satu pembicaranya tuh dari Green Forest, dari Australia. Dari Singapura. Dari Singapura. Cuman kebetulan lagi di Indonesia. Itu berkat ini sih, sebenarnya berkat Pres Mahbub dulu sama Mas Pirin pernah kerjasama bareng dia. Terus nawarin dia mau jadi pembicara apa enggak, ya dia mau. Ya udah, kebetulan. Nah kan kalau ada pembicara yang bukan orang Indonesia kan nggak pas juga kalau bilangnya nasional. Udah ganti aja internasional. Minusnya dulu pas MR aku tuh ada salah satu pembicaranya nggak hadir pas seminarnya. Oh iya, itu nggak datang kenapa Mas? Ya biasa. Ini yang kebetulan yang nggak bisa datang dari pemerintahan kan. Jadi ya mereka bilang ada agenda lain yang lebih penting. Ya memang sih acara kita mungkin nggak sepenting acara kalian. Tapi tolong ya, kalau udah buat janji ditepatin gitu loh. Dulu sebel banget sih dulu. Cuman setelah berlalu. Marah ya? Iya, dulu kesel banget dulu. Cuman ya udahlah. Yang lainnya kan lancar tapi ya. Alhamdulillah lain lancar. Lancar. Mas Alfi, Mana? penting nggak sih organisasi Mas? Wih di kampus. Untuk bentuk Mas Alfi yang sekarang nih. Penting lah. Yang penting menurut aku pribadi ya. Ya sebenarnya itu pilihan. Lu bisa jadi orang yang akademis banget, ya lu akademis banget aja nggak apa-apa. Atau bisa sukses juga. Atau lu mau jadi orang yang setengah-setengah. Setengah-setengah itu dalam arti akademisnya bagus, manajerialnya bagus, atau organisasinya bagus. Itu juga oke. Itu lebih baik malah mungkin. Atau mau organisatoris juga, fokus, itu nggak masalah juga, oke juga sebenarnya. Selalu fokus gitu, dan kuliah lu kelar. Prinsipnya ya, poinnya kuliah lu kelar. Nah, aku ngerasa aku belajar banyak tuh di organisasi malah, bukan di kampusnya gitu. Jadi kampus ya cuman pelajaran, nggak cuman sih. Ya belajar inteleknya aja gitu, intelektualnya aja gitu. Tapi dari segi emosional, dari segi yang lain-lain lah, banyaknya di organisasi. Ya aku ngerasa aku bisa ngomong nggak gemeteran gitu-gitu ya, belajar organisasi. Problem solving aku belajar di organisasi. Terus teamwork aku belajar di organisasi. Karena sebenarnya kalau orang yang aku udah mikir, kan aku dulu mikirnya kita bakal kerja gitu. Kalau cuman akademis doang kayaknya nggak bakal selamat. Gue mikirnya gitu. Ya udah berarti harus bisa nyari yang lain, nyari skill lain, nggak cuma di kampus saja. Gitu. Kadang kan ada orang yang emang nggak suka organisasi tapi lebih senang akademis kan, ya nggak apa-apa juga, atau bisa jadi dosen gitu. Yang dimana di sana mungkin nggak butuh ilmu teamwork mungkin, atau mungkin nggak butuh ilmu yang ada di manajerial, mungkin nggak perlu gitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku pribadi, karena aku mungkin di akademisnya nggak bagus, exactnya kayak cacat gitu ya udah gue di organisasi aja gitu. Terus ya alhamdulillah emang kerasa gitu, kelihatan banget kalau di dunia perkantoran, apalagi ya di dunia perkantoran kelihatan banget mana yang orang jebolan organisasi dan orang yang bukan, kelihatan banget. Kelihatan ya? Dari cara dia nge-manage kerjaannya, cara dia ngomong, cara dia bikin kerjaannya, dia bikin inovasi, dia bikin kreativitas gitu. Beda banget orang yang non organisasi sama organisasi. Ntar kamu pasti ngeliat deh, ketara gitu, bedanya ketara banget. Ya nggak apa-apa tuh pilihan. Ya. Kalau emang mau fokus organisasi ya mungkin bisa dikerja di perkantoran gitu. Cuman kalau mau fokus akademis ya lu bisa kerja di tempat lain juga gitu. Ada lahannya masing-masing. Oke. Berarti organisasi juga membentuk Mas Alfi juga ya? Lumayan membentuk banget. Sangat-sangat membentuk malah kalau aku bilang gitu. Karena kalau dulu aku mungkin gak ikut kesemat ya asik. Gue mungkin gak asik.
Gimana Mas? Diceritain dulu. Gue belum siapa-siapa. Enggak. Maksudnya kalau aku dulu belum nggak ikut organisasi sama sekali, ya mungkin aku bakal jauh lebih hancur, nggak hancur sih, bakal jauh nggak seberkembang inilah gitu. Nggak seberkembang inilah. Organisasi lumayan bikin berkembang banget. Kesemat terutama sih, kesemat bikin berkembang banget. Gitu. Ada nggak hal yang paling diingat di Kesemat, Mas? Di Kesemat banyak sih. Aku sering berantem sama Mas Aris. Ya sekarang ngomongnya lu gua aja. Lu ngapain Mas gitu. Ngomongnya lu gua bro gitu. Ngomong Mas Aris. Karena ya udah saking sering berantem. Banyak sih. Yang berkesan ya megang MR tuh berkesan, banyak lika-likunya banget gitu, up and down-nya. Banyaknya kan ada tiba-tiba lu pesimis di saat peserta udah hamin 3 hari misalkan peserta masih sedikit gitu kan, masih enggak? Kan itu tuh apa trigger banget tuh buat stres gitu. Terus ada lagi yang Mas Adis pernah ngomelin gua karena something, itu pengalaman juga tuh, ujung-ujungnya gue cekcok sama dia ada. Terus banyak sih kalau di Kesemat mah, terus belum yang pengalaman kayak kelapangan atau proyek-proyek kayak gitu kan dari Kesemat juga gitu. Itu sebelum diomel-omelin sama senior. Sekarang masih sering nggak? Mas Cahyadi gitu, Mas Faisal, Mas Adit. Dulu sih yang itu sih yang sering membentuk kita gitu, membentuk kita dalam tanda kutip, ya kan? Emang kebentuk. Ya, gue jujur jadinya gue bersyukur gitu. Kalau gue dulu nggak diomel-omelin kayak gitu ya mungkin organisasinya nggak bakal sebagus sekarang mungkin, atau mungkin guanya pribadi mungkin ya bakal mentalnya tempe gitu. Jadi dulu ya gitu tuh. Nah makanya gue sangat menyayangkan kalau misalkan sekarang udah nggak ada yang kayak gitu-gitu lagi. Menyayangkan banget karena itu ngebentuk. Rasanya sekarang. Oke. Sekarang lu diomelin atasan lu, diomelin bos lu, galakan Mas Adit kata gue. Galakan Mas Adit kata gue. Ini Mas, seru-seruan Mas. Mas Alfi menikmati nggak untuk di kerjanya sekarang? Menikmati nggak? Susah kan ini? Ini record mikir lagi dulu. ya. Mikir dulu. Record upload YouTube lagi. Sebenarnya bisa di-cut, Mas, bisa di-cut. Sebenarnya kalau dari segi self improvement ya. Dari segi self improvement gue nggak menikmati. Karena gue ngerasa nggak improve banget gitu kerja di pemerintahan. Nggak berkembang dengan baik. Berkembang sih, cuman nggak berkembang dengan signifikan gitu. Kalau dulu gue di konsultan, gue cuma 8 bulan, tapi gue udah bisa kayak gini gitu. Gue dulu di startup, di Warung Pintar, gue 6 bulan, gue udah tahu ini gitu. Cuman kalau di pemerintahan kan emang apa namanya, proses bisnisnya tuh lambat ya, sistem kerjanya itu nggak kurang milenial lah, kalau kurang new mind gitu, kalau bahasanya Mardi, kurang new mind. Nah, jadi ya gue udah 2 tahun setengah kan nih di pemerintahan, 2,5 tahun. Tapi yang gue rasain pribadi, ini bukan menjelek-jelekan pemerintah, enggak gitu. Dari sistem mungkin masih banyak yang harus di-improve gitu dari pemerintah. Biar orang-orang kayak staff yang baru kayak gue ya bisa lebih cepat gitu perkembangannya. Ini di tempat gue mungkin ya, mungkin aja di kantor lain atau di unit kerja lain mungkin bisa beda. Gitu. Jadi kalau menikmati dari segi self improvement enggak, cuma dari segi kenyamanan gue sangat nyaman. Which is sih sebenarnya nggak boleh. Jadi sebenarnya nggak boleh. Lu nggak boleh nyaman kan kalau lu mau berkembang gitu. Jadi ya zamannya dalam arti jam kerja gue udah teratur, terus penghasilan gue udah teratur walaupun pas-pasan ya kan, teratur tapi kan, terus kemungkinan untuk di PHK mendadak kayak gitu tuh kan nggak sebesar di swasta gitu kemungkinannya. Ya itu sih kenyamanan di situ, walaupun pas-pasan gitu, walaupun alhamdulillahnya ada lah, tapi nggak mewah gitu, nggak banyak. Lu kalau mau kaya lu jangan jadi PNS gitu, gitulah prinsipnya. Nah kecuali lu bermain ya, nggak boleh itu lu bermain. Ya gitu sih, kalau nanya nyaman, cuman kalau dari segi self improvement gue agak ngerasa kurang aja sih.
bersyukurnya dulu gue kuliah. Jadi gue ngerasa improvement gue di kuliah gitu, di kampus. Tapi pas selesai kuliah nih kan udah mau jalan setahun nih gue lulus. Udah setahun gue lulus. Ya udah gitu, nggak terlalu ngerasain muter lagi otak gue gitu. Jadi yang bikin muter otak nih kayak diskusi-diskusi kayak gini, Mas Ode. Jadi yang bikin kan aku berapa kali karena kadang pernah diajakin jadi pembicara di mana, jadi ngisi materi apa gitu-gitu kan sama organisasi luar atau kampus-kampus luar gitu. Justru yang bikin otak muter lagi itu di situnya gitu, bukan di kantornya. Bikin materi lagi, terus belajar lagi, nyari jurnal lagi, ya di situ sebenarnya yang bikin improvementnya. Kalau di kantor ya karena udah sistem, karena udah apa ya, udah ada role bisnisnya gitu ya, udah ada pasti paten kayak gitu, ya udah kita tinggal ngikutin aja gitu. Ini bisa jadi pertimbangan buat orang-orang yang mau jadi PNS ya. nyaman sih, nyaman, alhamdulillah nyaman, alhamdulillah banget nyaman gitu, Allah baik banget. Tapi kalau dari segi self improvement mungkin nggak sebaik, karena aku dulu pernah ngerasain di startup, aku pernah ngerasain di konsultan. Ya jadi timpang banget rasanya gitu. Mungkin beda kalau orang yang mungkin belum pernah kerja terus langsung PNS, ya mungkin dia fine aja gitu. Kalau aku sih ngerasa timpang banget gitu. Apalagi di startup ya kan semuanya serba cepat gitu. Oke. Emang kalau di kantor sepantaran Mas atau enggak? Ada yang sepantaran enggak? Ada sepantaran, ada. Cuman ada ya? 100% nih orang di kantor. Paling yang seumuran kita gitu. Kita berapa tahun? 4 tahun. Paling yang umuran milenials, yang kelahiran 95-an ke bawah gitu ya. Paling cuma sekitar 20%-an, 25% lah. Sisanya udah tua-tua lah kebanyakan. Apalagi yang pejabat-pejabat ya udah pasti tua-tua. Gitu. Berarti pernah ketemu itu ya? Yang jadi koordinator PPKM kemarin. Ya, kalau zamannya belum COVID dulu ya hampir tiap hari. Zaman sebelum COVID. Tapi kalau sekarang ya hampir nggak pernah ketemu sih. Sibuk ya beliau? Sibuk, kitanya juga jarang ke kantor kan. Oke Kak. Mas April ada titipan dari teman-teman nih sebelum bincang alumni. Mau bincang alumni sama Mas Alve nih. Terus ada yang nitip. Nanya di mana sih ini? Teman-teman siapa nih? Anak-anak Kesemat, teman-teman di Kesemat. Coba tanyain ke Mas Alve itu. Ada ini enggak tips and triknya biar bisa kerja di pemerintahan yang sejalan sama kelautan gitu. Entah itu di Kemenko atau di KKP gitu. Terus bagaimana biar kita passionate gitu dan kita bangga gitu sebagai orang kelautan kayak gitu. Gimana Mas Alfi, ada pertama tips and trick? Kalau aku yang nggak punya orang dalam ini udah pasti tipsnya CPNS kan. Ya kan, ikut CPNS. Kalau kalian punya orang dalam ya mungkin ada tips yang lain. Bisa nanya minta kursi dari mana, tiba-tiba jadi staf sus, tiba-tiba jadi staf ahli, mungkin aja ya kan. Atau tiba-tiba jadi ya jalur yang bukan jalur biasanya lah, jalur pada umumnya gitu. Walaupun nggak salah juga, itu menurut aku orang dalam tuh nggak salah loh. Dalam beberapa hal ya, nggak salah juga. Nah, tapi kalau buat orang yang nggak punya orang dalam kayak aku gini ya, yang pasti CPNS. Jadi kalian harus maksimalin tesnya. Pertama ngelihat peluang dulu sih. Cari kursi yang paling bukan yang paling banyak, tapi yang kira-kira pesaingnya dikit. Maksudnya bisa aja kursinya cuma 1, tapi pesaingnya cuma 5, bisa aja gitu. Daripada harus milih kursi yang 20, tapi pesaingnya 1000 misalkan. Ya mending milih yang 1 tapi 5 dong gitu, dibanding yang banyak tapi pesaingnya banyak juga. Itu tipsnya pertama. Harus bisa bikin strategi buat masuknya, buat milih tempatnya. Kedua, udah kesortir kan tuh kursi-kursinya gitu, udah kesortir, baru pilih yang mana passionnya teman-teman.
Misalkan teman-teman maunya fokus di bidang kelautannya, ya mungkin ada di KKP, mungkin ada di Kemenko Maritim, mungkin juga ada di Bappenas, mungkin juga ada di LIPI, mungkin atau di Kemenristek misalkan. Oke, terus disortir lagi, sortir passionnya kemana, terus atau passionnya ke kehutanan misalkan, ke lingkungan, ke KLHK. Nah, habis itu ya udah selesai milih, ya tinggal berdoa dan berusaha ya kan. karena orang yang karena menurut aku PNS itu hoki-hokian banget ya. Orang yang pinter banget pun belum tentu bisa lolos. Pun yang nggak pinter kemungkinan lolosnya ada gitu. Jadi memang benar-benar hoki-hokian banget gitu. Nah, pertama doa dari lu sendiri gitu. Dari kamu sendiri, kamu harus deep talk lah sama Tuhan gitu. Tuhan, aku butuh kerjaan gitu. Kerjaan yang nyaman misalkan. Orang tua aku bangga banget nih kalau aku jadi PNS misalkan. Ya deep talk lah sama Tuhan. Terus kalau misalkan teman-teman Islam ya teman-teman ya banyakin ibadah sunnahnya lah, banyakin infaknya atau banyakin lain-lain gitu. Terus atau teman-teman agama lain mungkin bisa menyesuaikan. Terus terus doanya orang tua yang pasti. Doa orang tua, minta izin, minta restu, minta doa terus gitu. Itu untuk doa. Kalau untuk ikhtiarnya berusahanya ya dulu aku sempat beli sih bukunya gitu. Karena emang pengen usahanya tuh jangan nanggung gitu. Apain gue kalau ikut-ikutan doang tapi gue nggak lolos gitu kan. Ya mending gue ikut tapi gue lolos gitu. Ya udah, terus mending gue nggak ikut sekalian gitu, daripada ujung-ujungnya nggak lolos gitu kan. Terus ya udah beli bukunya, terus ya udah belajar dari bukunya aja. Itu yang tahun pertama aku ikut ya. Tahun pertama aku ikut aku belajar full dari bukunya. Ada CD-nya juga, belajar dari CD-nya bisa simulasi segala macam. Ya udah belajar dari situ. Taunya waktu itu belum lolos. Terus pas di tahun kedua udah nggak belajar dari buku lagi karena udah nggak ada waktu, karena udah mulai kerja, udah mulai S2 kan waktu itu. Jadi belajar dari YouTube aja. Ya udah tinggal pelajarin, nggak tinggal sih ya belajarnya disisain gitu, disediain gitu waktunya. Gue harus belajar mungkin misalkan setengah jam sehari misalkan, atau dalam seminggu hari Sabtu dari pagi sampai siang gue belajar. Ya belajarin aja tuh, kan ada 3 macam tes tuh pas CAT, pas tahapan pertama. Udah ya nggak jauh-jauh sih pasti kalau ngasih tips-tips lolos kayak gitu tuh ya pasti nggak jauh-jauh dari doa, nggak jauh-jauh dari usaha gitu. Itu sih, sama banyak-banyak nanya orang tips-tips bukan tips-tips sih, banyak-banyak nanya pengalaman orang biar lu dapat insight, terus lu tahu harus ngapain biar nggak salah gitu. Itu buat tips. Terus kedua, gimana caranya passionate atau bangga. Passionate nih, maritim, kelautan gitu loh. Aku karena emang jurusan kelautan ini pilihanku ya. Jadi mau nggak mau aku harus bertanggung jawab gitu dengan pilihanku ini. Nggak mau setengah-setengah lah gitu. Nggak mau. Dulu soalnya aku ngerasain pas saat masuk ke lautan itu banyak orang yang ngeledek dalam tanda kutip gitu. Lu masuk ke lautan mau ngapain, lu mau jadi ikan duyung kata orang. Nelayan aja gitu. Tapi ya gue bakal buktiin gitu. Pertama motivasi dirinya gitu. Kedua ada namanya profiling, apa istilahnya? Personal branding. Ya teman-teman harus bisa nguatin itu ke diri teman-teman gitu. Teman-teman nge-label diri teman-teman ini sebagai apa. Kalau misalkan emang mau ngejual kelautannya ya teman-teman harus banyak berkecimpung di dunia itu gitu. Misalkan aku kan nge-branding diri aku sebagai simpatisan lingkungan. Jadi harus banyak-banyak tulisan tentang lingkungan, harus nge-tweet tentang lingkungan, harus bikin jurnal, harus riset. Biar nanti portofolio lingkungan itu kuat gitu. Jadi di saat orang-orang mikir, gue mau nyari orang lingkungan nih, AV gitu misalkan. Walaupun belum ada yang kayak gitu. Amin. Iya, kuatin personal brandingnya. Lu mau nge-branding diri lu tuh sebagai apa gitu. Kalau lu mau nge-branding diri lu sebagai orang kelautan misalkan, ya lu harus ngematengin itu gitu. Nah, walaupun nanti ilmu itu kan gak cuma laut aja gitu. Bisa aja nanti teman-teman
belajar soft skill yang lain, kayak soft skill ngomong gitu, ya mungkin belajar tempat lain, karena kalau lu jago kelautan doang tapi lu nggak bisa ngomong, ya lu nggak menjual juga gitu. Atau soft skill manajerial misalkan, lu jago kelautan tapi lu nggak bisa mimpin perusahaan misalkan, ya lu harus belajar manajerial juga, dan lain-lainnya gitu-gitulah. Itu apa, ya ibaratnya soft skill kelautannya udah oke nih, nah disempurnain sama soft skill yang lain gitu. Soft skill presentasi, soft skill ngomong sama orang, soft skill dan lain-lain lah gitu. Nah itu yang harus dikuatin. Pokoknya branding kelautannya itu jadi semakin kuat jadinya gitu. Kuatin makanya personal brandingnya. Gitu-gitulah kurang lebih Mas Ode. Wih, luar biasa sekali. Ada tips dan trik dari Mas Alve. Dan gak kerasa kita sampai di penghujung Bincang Alumni episode 6. Terima kasih banyak Mas Alve, suatu istilahnya kehormatan bisa Mas Alve bisa datang di Bincang Alumni. Sama mau infoin ke Mas Alve, ini mau ada reuni akbar, Mas. Oh, kapan jadinya? Di bulan Oktober nanti, insya Allah tanggal 9-10 di Semarang kok nanti. Bulan 10 Oktober, bulan depan dong ya? Bulan depan. Nah, oh, 10 hari apa sih? Oh, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Siap. Nanti oke, mungkin nanti bisa aku infoin lagi lah buat reuni akbar, nanti bisa, harapannya Mas Alfred bisa ikut ke Semarang juga, kita ketemu lagi sama Semoga udah alumni nggak lain. PPKM ya. Iya Mas. Ya mungkin itu aja Mas Alve, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Semoga apa yang aku omongin barusan bisa relate dengan teman-teman, bisa bermanfaat. Dan aku sangat membuka diri untuk diinterupsi atau diberikan masukan atau diberikan kritik. Nggak apa-apa. Ntar kalau misalkan ada yang nonton nih, apa nih Alve, kayaknya lu nggak bener deh kayak gini. Yang apa, kasih tahu aja. Dan semoga bisa bermanfaat aja buat teman-teman yang dengerin. Gitu, Mas Ode. Oke, siap. Terima kasih, Mas Alve. Salam Microphone. Semangat, Mantap.